Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Kita dengarkan bersama pembacaan hadis dari kitab Fadilatus Shadaqah bab anjuran zuhud dan qanaah. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu qalbul kabiri syabban fi isnataini fi hubbi dunya wa tulil amal. Rawahu muttafaqun alaih kadza fi Mishkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hati orang tua selalu muda dalam dua hal. Yang pertama dalam cinta dunia, dan yang kedua panjang angan-angan. Hadis riwayat muttafaqun alaih dalam kitab Mishkat. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Dalam hadis sebelumnya telah dibicarakan secara rinci bahwa dunia yang sangat dicela oleh Al-Quran dan Al-Hadis adalah dalam hal mencintai harta. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberi peringatan terhadap kenyataan bahwa pada usia tua cinta dunia dan panjang angan-angan akan bertambah. Berdasarkan pengalaman didapati bahwa pada saat ajal semakin dekat karena usia yang semakin tua, manusia justru semakin sibuk dalam urusan dunia, seperti membangun rumah yang mewah, menambah-nambah harta dan sebagainya. Oleh karena itu, manusia harus mengawasi hawa nafsunya dengan penuh waspada. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ketika manusia semakin tua, dua perkara pada dirinya akan semakin mudah. Yang pertama adalah tamak dan loba terhadap harta. Yang kedua, keinginan untuk hidup lebih lama di dunia. Diambil dalam kitab Mishkat. Keinginan untuk hidup lebih lama di dunia adalah buah dari panjang angan-angan yang menyebabkan ia tidak membuat persiapan seolah-olah akan hidup selamanya. Untuk memahami hal seperti ini melalui tamsil, Rasulullah SAW pernah membuat gambar segi empat. Kemudian di tengah-tengah segi empat itu Rasulullah SAW membuat garis panjang sehingga ujungnya keluar dari segi empat itu. Setelah itu Rasulullah SAW membuat garis pendek-pendek di kedua sisinya. Mengenai gambar tersebut terdapat beberapa riwayat. Yang paling mudah untuk dipahami adalah sebagai tamsil sebagai berikut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, garis yang di tengah ini adalah manusia dan garis yang mengelilinginya hingga membentuk segi empat adalah kematian. Manusia sama sekali tidak mampu keluar darinya. Dan garis yang keluar dari segi empat itu adalah angan-angan atau cita-cita manusia yang kelewat panjang melebihi jangka waktu hidupnya. Garis-garis kecil di sebelah kanan dan kirinya merupakan penyakit dan kemalangan-kemalangan lainnya yang selalu menuju ke arahnya. Tiap-tiap garis merupakan satu musibah dan kemalangan. Jika ia selamat dari yang satu, maka yang kedua akan menerkamnya. Sementara itu kematian tetap mengelilinginya sehingga tidak ada jalan untuk lari darinya. Tetapi garis angan-angan manusia sudah melebihi jalan hidupnya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda sambil meletakkan satu tangannya yang mulia di atas kepalanya bagian belakang,
Inilah kematian manusia yang selalu berada di atas kepala. Kemudian sambil mengulurkan tangannya yang lain ke arah jauh, Rasulullah SAW bersabda, inilah cita-cita manusia dan hasratnya yang terlalu jauh. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, permulaan kebaikan umat ini adalah keyakinan terhadap akhirat dan zuhud, dan permulaan kerusakan adalah kebakhilan dan panjang angan-angan kepada dunia. Diambil dalam kitab Mishkah. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, bagian permulaan dari umat ini telah memperoleh kejayaan karena keyakinan kepada Allah SWT serta tidak berminat kepada dunia. Dan bagian akhir dari umat ini akan binasa karena kebakhilan serta panjang angan-angan terhadap dunia. Diambil dalam kitab At-Targhib. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak lama lagi akan tiba suatu zaman bagi umat ini. Ketika itu manusia akan memanggil satu sama lain untuk menguasai serta menghancurkan kalian umat Islam. Seperti orang-orang yang hendak makan mengerumuni piring atau nampan di atas supra, yakni manusia yang satu mengundang manusia yang lain untuk makan. Beberapa kaum akan bersekutu untuk menghancurkan Islam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kita pada waktu itu sangat sedikit? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Bahkan jumlah mereka pada saat itu sangat banyak dibandingkan dengan yang ada sekarang ini. Tetapi keadaan mereka seperti buih pada saat banjir, tidak berdaya, dan dari hati musuh-musuhnya hilang perasaan takut kepada mereka. Di dalam hati mereka sendiri akan terdapat wahan. Sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, apakah wahan itu? Rasulullah SAW menjawab, cinta dunia dan takut mati. Diambil dalam kitab Mishkah. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis yang memberikan motivasi kepada kita agar kita senantiasa selalu menjaga nikmat Allah Ta'ala dengan amal soleh. Karena kematian manusia adalah satu kepastian yang tidak akan selalu mendatangi kita. Suka tidak suka, tua atau muda, sakit atau tidak sakit, kaya atau miskin, siap atau tidak siap, semua akan didatangi apa namanya dengan kematian. Maka diingatkan bahwa semakin kita bertambah usia, maka semakin pula kita untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua nikmat yang Allah berikan ini mampu menghadirkan segala bentuk amal soleh yang terbaik bagi kita. Kita hadirkan sifat-sifat yang mampu menghadirkan diri kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Sifat as-sakhiyu, dermawan. Semakin usia bertambah, maka mari kita tingkatkan sifat kedermawanan kita. Maka itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Jangan sampai semakin tua kita malah justru semakin cinta kepada dunia. Ya, cinta kepada dunia artinya dia sangat-sangat ya selalu mendambakan tambahnya kenikmatan-kenikmatan dunia. Padahal Allah Ta'ala sudah menguranginya. Ketika usia sudah kita tua, maka nikmat-nikmat dunia akan dikurangi oleh Allah Ta'ala. Penglihatan kita, kemudian rambut kita, kemudian segalanya yang tanda-tanda dari Allah Ta'ala. Maka semakin itu peringatan, maka mari kita tingkatkan amal soleh kita. Sebab Rasulullah SAW bersabda, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Maka berupaya untuk urusan dunia seolah-olah akan hidup selamanya. Tetapi ya ada batasan. Ketika untuk urusan akhirat, maka kita harus siap untuk besok pagi. Artinya kita siapkan dulu ya untuk besok pagi ini, jangan sampai terlewat datangnya kematian. Demikian, dan mari kita semua berharap pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala hadirkan ya diri kita di dalam memberikan kontribusi terbaik kita kepada agama Allah Ta'ala. Dan sebelum datangnya kematian berharap
agar kita mendapatkan husnul khotimah. Allahumma amin. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.